Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Hans Electronic Service ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan lagi ya inverter las lagi ya, lagi-lagi mesin las atau inverter las MMA inverter las welding machine. Mereknya ini Daesung ya, brandnya atau mereknya Daesung, 900 watt 90 ampere 120 ampere maaf 120 ampere ternyata. Nah ini maksimal 120 ampere dengan kerusakan kalau untuk ngelas protek ya atau OC. Jadi gejalanya itu kalau untuk posisi on ya, mesinnya inverternya posisi on, terus untuk mengelas ya digunakan untuk mengelas, elektroda ditancapkan gitu ya. Itu untuk ngelas itu protek ya, mesin lasnya protek atau istilahnya OC, over current. Dan lampu indikatornya sih ya, lampu OC, lampu indikator proteknya atau OC-nya nyala ya. Jadi ini udah dicoba, ternyata betul lampu OC-nya nyala. Tetapi mesin masih kondisi on. Itu ya. Jadi langsung saja kita bongkar ya. Saya akan langsung bongkar tanpa basa-basi. Oke, langsung saya bongkar dan kita telusuri, kita oprek-oprek apa yang menjadi penyebab rusaknya ini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita bongkar ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Dukung channel ini agar lebih maju dan lebih membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Bagi teman-teman, saya doakan semoga selalu sehat ya, sehat selalu, sehat walafiat, banyak rezeki, barokah dan sukses terus. Oke, amin. Ternyata setelah saya cek ya, ini ternyata ya, jadi tadi saya salah mendapatkan informasi ya. Yang punya mungkin salah mendapatkan informasi karena setelah ini saya cek ya, inverter lasnya saya cek, tadi saya nyalakan ya, dan saya seri dengan menggunakan lampu bola 100 watt. Ternyata ada konsleting ya, terdeteksi atau terdetek adanya konsleting atau short circuit pada bagian primer ya, bagian primer power supply-nya, entah itu di bagian power supply utama 24 volt atau bagian untuk mensuplai tegangan output ya, bagian trafo osilasi atau bagian MOSFET besar ini ya, MOSFET untuk osilasi inverternya. Jadi ini saya salah mendapatkan informasi ya. Jadi mungkin ini rusaknya sebenarnya itu ya, rusaknya yang sebenarnya itu kalau ditancapkan listriknya jebret ya. Jadi ini inverternya konslet bagian primernya, jadi kalau ditancapkan soketnya, kalau stekernya ya, steker AC
steker lasnya ditancapkan terus dinyalakan, di on kan tuh MCB langsung trip ya, MCB jepret jeglek ya, alias listriknya turun karena ada konslet di bagian primer DC 308 volt 300 sampai 250 sampai 308 volt ya. Setelah kiprok ini ya, jalurnya setelah dioda kiprok ke bagian elko primer dan bagian MOSFET utama dan ke power supply utama, itu rusaknya ya. Jadi penting ini, jadi rusaknya yang sebenarnya itu adalah konslet atau jepret ya, kalau dinyalakan jepret listriknya ada rusak, ada short di bagian MOSFET. Tadi saya cek ya, ada short di bagian salah satu MOSFET ini, atau salah satu atau berdua, karena ini di seri paralel ya pemasangannya. Jadi nanti untuk benarnya harus dicopot dulu, dilepas dulu dan dicek menggunakan ISR meter digital. Kalau MOSFET-nya tidak rusak berarti ada kemungkinan rusak di bagian IC PWM, IC driver PWM plus osilator MOSFET bagian power supply 24 voltnya ya. Di sini kalau ini rusak atau short menyebabkan tegangan primernya menjadi short juga ya. Jadi harus dicek salah satu dulu, cek satu-satu, dipastikan yang rusak yang mana ya. Jadi kalau mesin las inverter las kayak gitu ya rusaknya. Kalau rusaknya pertama sini di bagian ini, nanti kalau dibiarkan akan meremen atau merembet kemana-mana ya, bisa juga fatal. Oke, saya cek dulu, saya oprek dulu, saya telusuri apakah bagian MOSFET-nya atau bagian PWM-nya saja yang rusak. Ya, nanti saya infokan lagi, videonya saya skip dulu agar lebih mempersingkat waktu.
sekarang mesin inverter lasnya ya, inverter lasnya sudah normal kembali, sudah bisa bekerja dengan normal, bekerja dengan baik ya, seperti sedia kala. Jadi tadi rusaknya itu pada bagian primernya ya, bagian primer power supply atau bagian primer power supply untuk mensuplai, mengeluarkan tegangan output DC di sini ya. Jadi bagian suplai utamanya ya untuk inverternya. MOSFET-nya tadi jebol ini. Maaf. Nah ini. Nah, MOSFET-nya tadi jebol. Itu nenten. Betul ini ya. Oke. Nah ini tadi MOSFET-nya maaf ya, ada sedikit kendala, ada sedikit gangguan. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi MOSFET-nya jebol ya, alias short ya. Ini MOSFET atau IGBT ini ya, IGBT kayaknya. Oh ini IGBT bro, kalau nggak salah IGBT ini ya, IGBT ya katakanlah IGBT atau MOSFET itu aja ya. MOSFET bagian primer sini, saya matikan dulu, ini udah nyala ya. Nah bagian sini ya, ini IGBT atau MOSFET untuk mensuplai tegangan atau membuka tutup ya, membuka tutup osilator sinyal pulsanya ya, untuk gerbang lah, katakanlah untuk gerbang tegangan atau osilasi sinyal pulsa bagian trafo ini ya, trafo osilator atau trafo utama, trafo osilator tegangan output ini ya, inverternya ke bagian dioda ya. Ini katakanlah MOSFET atau IGBT yang utama gitu ya di inverter las. Yang tadi jebol ya, alias short ya, short atau konslet. Ini saya cek pakai tester, jadi short semua ya, 3 kakinya ini short semua ya. Jadi ini MOSFET-nya short semua dua-duanya. Itu cuma 2 MOSFET ya. Anehnya kenapa inverter las sebesar ini ya, 120 ampere 900 watt cuma menggunakan 2 IGBT atau 2 MOSFET ini ya. Jadi agak aneh itu pertanyaan saya, karena ini inverter las buatan mana ya, Jepang apa Cina ya, Daesung itu. Dia agak meragukan mereknya dan komponennya juga agak meragukan, karena sebesar ini biasanya di handle menggunakan 4 IGBT atau 8, minimal 4 IGBT atau 8 MOSFET ya. Jadi cuma 2 IGBT ini aja ya, agak meragukan ya. Nggak apa-apa lah, namanya juga punya orang ya, beda-beda ya. Ini kita cek ya. Nah ini dua-duanya ini short semua, jadi 3 kakinya, ketiga kakinya ini kalau diukur semuanya short ya. Ini 1 sama 2 pin GDS ya. Kalau IGBT pinnya apa lupa saya namanya, apakah sama juga GDS seperti MOSFET nih short. Nah dengan sini juga short. Nah ini dibalik juga short ya, sama ya, short. Ini juga short, ini juga, nah ini juga. Nah jadi ini udah pasti short ya, kalau kondisinya sudah short atau jebol short. Ini juga short, dibalik juga short ya, tengah sama pinggir juga short. Oke, jadi ini sudah pasti, sudah fix jebol ya, short. Jadi tadi sudah saya ganti MOSFET-nya atau IGBT-nya ya, sudah saya ganti dengan tipe atau jenis yang lebih apa, spesifikasinya lebih unggul daripada ini ya. Jadi tadi ganti pakai apa lupa ya, nomor serinya lupa, tapi ini sudah saya ganti dan sudah saya coba, sudah saya bisa nyalakan ya. Ini nyalakan ya, bismillah. Nah nyala normal ya. Tadi
saya seri inputnya pakai lampu bolam 100 watt biar aman ya untuk pengamannya. Jadi sudah lampunya nggak nyala, lampu bolamnya nggak nyala, jadi inverter langsung dipastikan sudah normal ya, nggak ada konslet lagi. Ini lampu indikator power sudah nyala hijau dan lampu OC aman nggak nyala. Oke, sekarang kita cek, jangan lupa cek tegangan outputnya ya. Yang outputnya harus dicek menentukan berhasil apa enggak penggantian MOSFET tadi. Nah ini plus sama min DC ya, skala ring DC. Oke, ini plus, ini negatif. Nah oke, sudah normal ya, terbaca di tester itu 39,5 dibulatkan 40 volt ya. Ini sedikit drop ya, tegangannya turun ya, ini tegangannya drop atau turun karena di bagian input AC-nya, bagian input AC-nya saya seri dengan lampu bolam 100 watt, jadi outputnya agak drop. Nanti kalau sudah dilepas, sudah dipasang lagi tanpa beban atau tanpa hambatan lampu, jadi tegangan sudah naik kembali ya. Yang penting ini mesin lasnya sudah nyala normal ya. Ini kipasnya juga sudah nyala, kipasnya sudah nyala ya, kipas pendinginnya sudah nyala, atau fan-nya juga sudah nyala, dan indikator juga nyala. Tegangan output juga normal ya, tegangan output juga sudah keluar normal. Oke, potensio nggak ada masalah. Jangan lupa cek tegangan 24 volt. Oh mas, nyuci medali mas tiangnya, tasnya medali keluar mas. Bener tas. Iwan. Riku namungan, maam kata mas. Kalau tanggorian namun sekedap mungkin. Oke, lanjut lagi. Cek juga tegangan supply-nya ya, tegangan power supply 24 volt untuk memastikan bahwa inverternya normal. Ya, tegangan supply ya, tegangan power supply 24 volt normal ya, ini normal ya, 24,1. Oke, sudah normal, tinggal kita bungkus, kita pasang casingnya atau tutupnya, dan kita coba menggunakan elektroda. Tetap stay tune di channel Hans Electronic Service. Bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel Hans Electronic, silahkan klik tombol subscribe ya, klik subscribe dan juga nyalakan simbol loncengnya biar agar tidak ketinggalan video-video dari saya tentang elektronika. Jangan lupa like juga ya, like dan share. Atau bagi rekan-rekan yang masih bingung, silakan bertanya, tinggalkan komentar di bawah video. Ini saya rapikan dulu ya, dan normal saya rapikan dulu, saya tutup kembali.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Inverter lasnya sudah normal. Ini sudah saya tutup casingnya, sudah saya pasang casingnya, dan saya nyalakan kembali. Saya cek kembali tegangan outputnya normal ya, 43,8, 43,9 atau 44 ya, di 44 volt DC. Ini berarti inverternya sudah normal dan sudah siap dicoba pakai elektroda, pakai atau sebutannya last stock ya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang perbaikan atau tutorial perbaikan inverter atau mesin las MMA welder merek Dasung 900 ya, yang rusaknya atau yang punya Protek saat ngelas ternyata rusaknya di bagian MOSFET power supply atau MOSFET untuk inverternya ya. Ternyata MOSFET-nya jebol semua. Jadi infonya salah. Di rusaknya konslet bagian primer dan sekarang sudah normal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan juga share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau masih bingung, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah ya. Tinggalkan komen-komen atau komentar yang positif atau yang membangun channel ini ya di bawah video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stay tune di Hans Electronic Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.